Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk mengenal pengertian daripada bid'ah. Apa pengertian dan makna bid'ah secara etimologi atau secara bahasa, dan bagaimana pula pengertian bid'ah secara terminologi dan pandangan para ulama tentang pengertian bid'ah itu. Yang ingin kita lihat, pertama kita lihat pengertian bid'ah secara lughawi atau secara bahasa. Yang jelas, kata-kata bid'ah itu berasal dari bahasa Arab. Yaitu bada. Bada'a yang secara bahasa memiliki dua arti. Yang pertama, ibtida'u syai'i wa sad'uhu la an misalin. Ibtida'u syai'i, memulai, wa sad'uhu, dan melakukan sesuatu, la an misalin, tidak ada contoh sama sekali sebelumnya. Misal yang serupa, contoh sebelumnya. Jadi membuat atau melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu secara bahasa makna yang pertama. Sehingga ada Muhammad bin Husain Al-Jizani, dia menyebutkan bid'ah itu secara bahasa asyai'ul mukhtara, sesuatu yang mukhtara, yang diada-ada, ala ghairi misalin sabikin, yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, makna bahasa ini itu bisa dilihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nazirum mubin. Qul, katakan Muhammad, ma kuntu bid'an, aku bukanlah rasul yang pertama. Jadi bid'ah di sini artinya ibtida, memulai, ibtida'u syai'u. Aku bukanlah rasul yang memulai adanya rasul, kan? Atau rasul yang pertama. Minar rusul, dari rasul-rasul yang Allah utus di bumi ini. Wa ma adri ma yuf'alu bihi wala bikum. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Dan wa ma ana illa nazirum mubin. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, dari sini ada kata bid'ah, bid'am. Ini menunjukkan makna ibtida'u syai', memulai sesuatu. Aku bukanlah yang pertama. Begitu juga perkataan Umar yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah. Apa kata Umar bin Khattab?
ketika beliau melaksanakan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Ni'matil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah inilah. Berarti ini bermakna memulai sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Mana yang belum ada contoh sebelumnya dari perbuatan Umar itu? Pada sisi apanya? Apakah pada sisi sholat berjamaahnya? Atau sisi apa? Tahu kan ceritanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam bulan Ramadan, beliau melaksanakan sholat malam itu tidak secara berjamaah, kecuali beberapa malam saja. Ya paling malam pertama sampai malam ketiga. Malam berikutnya beliau tidak lagi melakukan sholat berjamaah. Sholat tarawih maksudnya. Lalu Umar bin Khattab pada masa beliau melakukan sholat berjamaah bukan hanya sampai pada malam ketiga. Tapi semalam 1 bulan penuh setiap malamnya beliau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, apa kira-kira sisi bid'ahnya di situ? Apakah pelaksanaan sholat berjamaahnya? Bisa ditangkap? Atau melaksanakan setiap malam sebulan penuh? Mana yang sisi bid'ahnya? Pelaksanaan sholat tarawih berjamaah 1 bulan penuhnya. Karena Rasul hanya melakukan beberapa malam saja. Maka beliau mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Apakah perbuatan ini secara umum tidak ada contohnya dari Nabi sebetulnya? Mutlak tidak ada? Ya tidak begitu. Kalau dari sisi pelaksanaan sholat berjamaahnya ada contohnya. Karena Rasulullah melakukan pada malam pertama, kedua, diikuti oleh para sahabat. Tapi malam berikutnya beliau tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Seharusnya yang bid'ahnya itu adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada malam keempat sampai malam terakhir. Itu yang bid'ahnya. Tapi Umar mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah itu ya. Nah itu makna pertama. Yang kedua maknanya al-inqita' wal kalal. Kata bid'ah itu secara bahasa berarti sesuatu yang terputus dan keletihan. Al-inqita' wal kalal. Nah, kalau ada kalimat ubdi'atir rahilah, ubdi'ah dari kata bid'ah, ubdi'ah, bada'a, ar-rahilah. Itu artinya adalah apabila kendaraan tersebut telah lemah dan rusak. Kalau ubdi'a birrajul, apabila kendaraan laki-laki tersebut telah rusak dan terputus darinya. Nah, ini tentu punya hubungan makna dari sisi bahasa. Kalau yang pertama sesuatu yang baru.
Belum ada contohnya. Kalau yang kedua, sesuatu yang terputus, keletihan. Dari sisi bahasa, perbuatan bid'ah itu terputus dari syariat. Terputus dari syariat. Letih melakukan. Maka perkara yang ditetapkan syariat saja belum mampu kita laksanakan semuanya, kenapa mencari yang baru? Nah, ini kata orang kebanyakan. Ada betulnya juga. Baik, dari sisi bahasa. Ini bisa ditemukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Mas'udin al-Ansari qol jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, inni ubdi abi fahmilni, sesungguhnya aku ubdi abi, fahmilni, perjalanan saya telah terputus karena hewan tungganganku mati. Ini ubdi'a. Artinya dia terputus, ingkita wal kalal. Nah, perjalananku terputus karena hewan tunggangannya mati. Fahmilni, bawa aku numpang. Faqala ma indi. Beliau mengatakan, saya tidak memiliki tunggangan lain. Faqala rajul, ya Rasulullah, ana adulluhu ala may yahmilu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dapat menunjukkan seseorang yang bisa membawanya. Nah, maka beliau ini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan atas kebaikan, suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal kebaikan orang yang melakukan kebaikan tadi. Tapi kita ambil di sini kata ubdi'u. Apa arti ubdi'u? Terputus. Nah, terhenti. Kemudian Sa'id Ibn Nasir Al-Ghamidi menjelaskan makna kata bid'ah itu secara bahasa ada beberapa makna. Jadi tidak satu makna saja. Yang pertama, bid'ah itu berarti perbuatan yang baru zatnya. Ini dijelaskan dalam buku Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha. Sesuatu yang baru zatnya. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam perkara agama dan perkara yang lain. Kalau begitu, dalam perkara agama, tidak ada dalam agama perkara itu. Yang ketiga, makna bid'ah perkara baru dalam agama setelah sempurnanya agama tersebut. Perkara baru dalam agama setelah agama itu sempurna. Berarti tidak ada bid'ah pada masa Nabi. Ya kan? Yang ketiga bermakna setiap orang yang membuat-buat perkara baru. Yang kelima, perbuatan yang menyelisihi sunnah.
perbuatan yang menyelisihi sunnah. Karena lawan daripada bid'ah itu sunnah. Kemudian yang keenam, perbuatan yang dilakukan yang tidak ada dalilnya. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Kebanyakan orang zaman sekarang itu mengambil makna atau pemahaman tentang bid'ah dari Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam dan dalam kitab Al-Muwafaqat. Ini kelompok-kelompok yang banyak membid'ah-bid'ahkan persoalan furu'. Nah, biasanya banyak mengambil definisi bid'ah itu dari kitab atau dari Imam Asy-Syatibi. Tapi tidak pula sempurna, tidak mengutip semua pandangan dari Imam Asy-Syatibi tentang makna bid'ah. Yang ketiga, kata bid'ah juga dipakai untuk hay'ah atau keadaan atau bentuk atau cara dari perbuatan bid'ah itu sendiri. Seperti kata rif'ah dari irtifa. Artinya akibat daripada perbuatan bid'ah itu sendiri. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah. Nah, secara istilah inilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi apa itu bid'ah. Dalam hal ini secara umum bisa dikategorikan ada dua kelompok ulama yang mendefinisikan bid'ah secara terminologi itu. Ada kelompok yang muwassi'in, kelompok yang longgar, yang luas dalam memberikan definisi dan batasan-batasan bid'ah. Ada yang mudayyikin, yang mempersempit makna bid'ah itu. Ini ditulis dalam kitab dalam Hisamuddin juga ada. Ditulis oleh Hisamuddin Ibn Musa Muhammad bin Affana dalam kitabnya Ittiba' la Ibtida'. Nuqtah Qawaid wa Asas bis Sunnah wal Bid'ah. Itu bisa di-download kitabnya dalam bahasa Arab. Tapi juga diungkapkan oleh seorang penulis dari Sudan. Dari Sudan dan diterjemahkan oleh seorang ustadz dari Bandung, namanya dulu kebetulan dia berguru langsung kepada penulisnya. Tapi ustadz itu sudah meninggal dunia saat Covid kemarin. Baik, ada dua kelompok. Ini juga disebutkan dari Hisamuddin Ibn Affana. Pertama, kelompok yang memasukkan segala perkara yang baru ke dalam makna bid'ah. Semua perkara baru bid'ah. Membuat gedung sekolah bid'ah karena baru. Nah, bagi mereka ini bid'ah hukumnya terbagi kepada 5. Ada bid'ah yang wajibah, berarti wajib mesti ada. Ada bid'ah yang mandubah, yang sunat. Ada bid'ah yang mubahah, boleh. Ada yang makruha, ada yang muharramah. 5 hukum bid'ah itu. Menurut kelompok yang mengatakan semua perkara baru itu masuk ke dalam kategori bid'ah. Kalau begitu, membuat rumah sakit bid'ah apa tidak? Menurut kelompok ini bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah
bisa mandubah atau bid'ah hasanah. Dan semua orang mengaku itu membolehkan. Baik kelompok ini ataupun kelompok yang sangat ketat dalam mendefinisikan bid'ah juga mengaku itu. Boleh membuat rumah sakit, boleh. Boleh mendirikan gedung pendidikan, boleh. Boleh buat pesantren, boleh. Tapi bagi mereka itu tak masuk bid'ah. Karena bid'ah itu hanya dalam batasan agama saja. Kalau yang kelompok pertama tadi, Nabi kan tak membatasi. Asal baru ya pada dasarnya bid'ah. Cuman bid'ahnya ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mandub, ada yang boleh. Mendirikan sebuah lembaga pendidikan di sebuah daerah itu hukumnya macam-macam. Bisa jatuh kepada wajib. Kalau di sebuah kampung satu-satunya tempat anak-anak kecil belajar agama, di situ mereka belajar mengaji, belajar sholat, belajar tohara, dan belajar agama, hanya bisa menurut adat mereka dilakukan di sebuah gedung MDA, maka gedung MDA itu wajib ada. Apa sebab? Karena menuntut ilmu agama wajib bagi anak-anak. Karena menuntut ilmu agamanya wajib, maka semua sarana yang dibutuhkan untuk itu juga wajib. Harus ada gedungnya. Berarti mengadakan gedung wajib. Mengikut kepada hukum wajibnya belajar agama. Gedungnya wajib, otomatis semua sarana termasuk operasional itu juga wajib ada. Guru juga wajib ada. Untuk mengadakan guru mesti ada honor. Karena dia sudah berkorban, mengorbankan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan juga keluarganya, ilmunya. Itu pengorbanan. Dan itu tak mungkin bisa dilakukan kalau secara gratis. Kalau begitu, guru yang mengajar di MDA itu mesti terpenuhi honornya. Honor pun juga wajib. Kenapa dihukumi wajib? Sejalan atau mengikut kepada hukum wajibnya belajar agama bagi anak-anak di situ. Tapi kalau di tempat lain, semua sudah ada. Mau belajar di sekolah, sekolah sudah ada di situ, MDA sudah ada di situ, masjid sudah ada. Lalu mau mendirikan gedung baru untuk pendidikan, belum tentu hukumnya wajib, mungkin mubah saja. Nah, berarti mendirikan sebuah sekolah itu tidak pernah ada sebelumnya. Berarti itu masuk ke dalam makna bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Bisa hukumnya wajib. Itu bagi kelompok yang mendefinisikan bid'ah dengan makna yang luas. Nah, jadi pertama, kelompok yang memasukkan segala perkara yang baru ke dalam makna bid'ah. Sehingga hukum bid'ah tersebut terbagi kepada 5. Wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Kelompok kedua, yang membatasi makna bid'ah dalam perkara ibadah saja. Dalam masalah muamalah, enggak masuk. Kalau begitu, adanya bangunan masjid itu bukan perkara baru. Kalau begitu, handphone bukan bid'ah. Kemudian, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengumpulkan Al-Quran atau Jam'ul Quran. Dia tunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim pengumpulan Al-Quran. Kemudian ditulis dalam satu mushaf. Nabi tak pernah melakukan itu. Nah, apakah ini dalam persoalan agama? Iya. Padahal sebetulnya yang persoalan agamanya Al-Qurannya. Kalau perihal menulis itu adalah biasa, adat biasa. Nah, kalau dalam makna kelompok pertama berarti itu juga bagian daripada bid'ah.
tapi bid'ah yang wajib. Apa sebab? Kalau Al-Quran tidak ditulis, bisa jadi Al-Quran akan hilang. Karena mungkin tak semua generasi mampu menghafal dengan baik. Nyatanya pada hari ini, lebih banyak orang mengandalkan untuk membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf daripada menghafal. Antum saja umpamanya. Berapa orang dalam kelas ini? Hah? 20 berapa? 24. Berapa orang yang hafal? Hah? Berarti kalau mau ngaji, lihat mushaf. Mushaf tidak ada pada masa Nabi. Berarti bid'ah. Kan begitu. Ada bagi kelompok yang muwasiin, itu adalah bid'ah yang wajib. Nah, karena tidak semua umat Islam sampai akhir zaman mampu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, hanya mengandalkan hafalan. Dan memang zaman kita sekarang yang hafal Al-Quran hanya sedikit. Padahal dulu pada masa salaf, apa kata orang? Kalau orang Muslim, orang Islam, ya sudah hafal Al-Quran. Dulu, aneh kalau ada orang mengaku Muslim tapi tidak hafal Al-Quran. Itu aneh. Dulu. Kalau sekarang kan terbalik. Yang hafal Al-Quran itu yang dianggap aneh. Berarti memang luar biasa kehebatannya, mampu menghafal Al-Quran. Kalau dulu tidak. Yang tak hafal Al-Quran yang aneh. Masa umat Islam tak hafal Al-Quran? Nah, sekarang sudah terbalik. Nah, maka mengumpulkan, menulis mushaf Al-Quran itu bid'ah yang wajib. Dalam pandangan ulama muwasiin. Dalam pandangan ulama yang mudayyikin, yang sempit dalam mendefinisikan bid'ah, ini bisa jadi tak masuk kepada bid'ah. Apa sebab? Karena urusan penulisan itu, pengumpulan itu bukan bagian daripada Al-Quran, tapi adalah adat kebiasaan dalam melestarikan ilmu. Bukan bagian daripada agama, bukan ibadah. Bukan esensi daripada ibadah itu. Bukan esensi daripada Al-Quran. Nah, itu. Kelompok pertama, itu tidak tanggung-tanggung. Yang mengatakan semua yang baru adalah bid'ah, tapi ada bid'ah yang wajib, ada yang mandub, ada yang ibahah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu diantaranya ulama besar Imam Izzuddin bin Abdis Salam. Itu Sultanul Ulama, sultannya ulama. Dia wafat tahun 660 Hijriah. Kemudian diikuti oleh sebelumnya ada Ibnul Jauziyah, wafat tahun 597. Kemudian Abu Sama Al-Maqdisi, wafat 665. Kemudian ada Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, itu termasuk kelompok yang muwasiin, yang melebarkan atau memahami bid'ah itu dalam semua persoalan yang baru. Itu Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Aini juga bermazhab Syafi'i, kemudian Ibnu Asir. Al-Aini wafat 855, kemudian Ibnu Asir wafat 630. Kemudian Al-Qurafi wafat 684. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852. Kemudian Imam As-Suyuti, ini juga termasuk ulama besar. Pada masa dia, beliau adalah ulama besar, wafat tahun 915. Dan masih banyak yang lain. Menurut mereka ini, kata bid'ah itu dipergunakan untuk semua perkara baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memandang apakah masalah agama, masalah dunia. Yang penting dia baru, itu masuk ke dalam kategori bid'ah. Di dalam masalah ibadah kah? Atau dalam masalah adah kah? Atau perkara yang baik kah?
terpuji ataupun yang tercela, itu masuk dalam makna bid'ah. Sehingga kelompok ini membagi bid'ah itu kepada dua pula. Ada bid'ah apa namanya? Bid'ah mungkarah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang dianggap hasanah. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, yang mereka maksud dengan bid'ah hasanah apabila perkara baru itu sejalan dengan as-sunnah. Walaupun belum ada contohnya. Tapi sejalan dengan sunnah, berarti itu bid'ah hasanah. Lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian. Kan begitu, agamanya sudah sempurna. Lalu ada sesuatu yang baru sejalan dengan agama. Apakah dia bid'ah dilarang? Tidak. Apakah tidak dikatakan menambah-nambah agama? Lalu apa makna hari ini aku sempurnakan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa makna sempurna di situ? Ini sangat penting. Al-Quran, hadis, sunnah sudah sempurna. Apa makna kesempurnaan? Dia sempurna dalam arti sebagai dalil. Dalil agama sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, hadis sudah sempurna. Apa yang belum sempurna? Implementasinya akan selalu berkembang. Penafsirannya akan selalu berkembang. Peristiwanya akan bisa memiliki kemiripan dan ada perbedaan. Perbedaan itu adalah bid'ah. Apa yang ada pada masa sekarang, pada masa sebelumnya belum ada. Berarti dia bid'ah. Tapi apakah sesuai dengan dalil yang sudah baku yang tidak akan pernah berubah itu lagi? Kalau sesuai dengan dalil, berarti dia bid'ah hasanah. Kalau tidak sesuai dengan dalil, baru dia bid'ah sayyi'ah. Paham kira-kira? Nah, ini definisi ini yang paling penting. Karena zaman sekarang ini bid'ah. Nah, ini sangat keras, kuat. Nah, jadi ukurannya apakah sejalan dengan dalil atau tidak. Membangun sebuah pondok pesantren untuk belajar atau membangun sebuah pondok tahfiz Al-Quran. Kira-kira bid'ah apa tidak? Lihat dulu, dia perkara baru enggak? Hah? Pernahkah Nabi, para sahabat membangun sebuah lembaga tahfiz? Pernah ada? Sekarang kan menjamur ini. Lembaga tahfiz Quran di sekolah-sekolah. Apakah Nabi dan para sahabat itu pernah membuat lembaga tahfiz Al-Quran? Tidak pernah. Lalu apakah dia itu bid'ah? Iya bid'ah. Lalu bid'ahnya hasanah atau sayyi'ah? Nah, lihat apakah sejalan dengan dalil atau tidak. Apa dalilnya? Ada dalil umum yang memerintahkan untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Berarti itu sejalan dengan dalil, karena untuk menghafal Al-Quran, kalau yang dibutuhkan adalah sebuah lembaga supaya tertibnya anak-anak atau umat Islam dalam menghafal Al-Quran, maka itu adalah bid'ah yang sejalan dengan dalil. Karena dalil menyuruh untuk menghafal Al-Quran, maka sarana untuk menghafal itu pun juga sama hukumnya dengan perintah atau hukum menghafal Al-Quran itu sendiri. Berarti dia karena sejalan dengan dalil, maka dia kategori bid'ah hasanah.
Ini menurut kelompok yang muwassi'in. Tapi menurut kelompok yang mudayyikin, nah, itu apa sebab? Karena membuat lembaga itu hanya masalah dunia, masalah adat saja, tidak masuk kategori bid'ah. Lalu apakah boleh? Ya boleh saja, karena bukan bagian daripada agama. Jadi sebetulnya dalam sisi ini hanya perbedaan dalam mendefinisikan saja. Pada hakikatnya kelompok yang mudayyikin pun hal-hal yang dianggap bid'ah hasanah itu mereka juga mengakui esensinya, tapi tidak mau menamakan sebagai bid'ah atau sebagai bid'ah hasanah. Bagi mereka semua bid'ah dolalah. Ya kan? Tidak mau mengakui istilah bid'ah hasanah. Nah, itu. Jadi jika suatu perkara baru sejalan dengan sunnah maka ia adalah bid'ah hasanah, dan jika menyelisih sunnah maka dia adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mazmumah. Ini pula lah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan imam yang lain. Dengan demikian hukum perkara bid'ah pun juga menjadi 5. Wajib, mandub, mubah, makruh, dan muharramah. Contoh bid'ah yang wajibah. Menyibukkan diri dalam mempelajari ilmu nahu. Nah, kenapa dia dikatakan bid'ah terlebih dahulu? Mempelajari ilmu nahu. Apa sebab? Tahu ilmu nahu syarat? Apakah dia bid'ah? Hah? Dari definisi pendapat ulama muslim, dia bid'ah. Karena pernahkah Nabi mengajarkan ilmu nahu? Tidak pernah, berarti dia bid'ah. Persoalannya, sejalankah dengan dalil? Sejalan dengan dalil yang memerintahkan mempelajari Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran perlu ilmu alat. Salah satu ilmu alat itu adalah mempelajari ilmu nahu. Karena ilmu nahu tak pernah ada pada masa Nabi, dia adalah bid'ah. Tapi karena sejalan dengan perintah mempelajari Al-Quran, maka dia adalah bid'ah yang hasanah. Itu menurut kelompok muwassi'in. Tapi kalau menurut kelompok mudayyikin, berarti dia sesuatu yang baru, bukan bid'ah. Kenapa? Karena bukan bagian daripada ibadah. Jadi ke situ juga perginya. Keduanya sama-sama membenarkan atau menganjurkan mempelajari ilmu nahu. Maka diwajibkan bagi orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Karena tak mungkin mempelajari Al-Quran tanpa memahami ilmu nahu dan sharaf. Maka ini wajib. Tapi wajibnya fardu kifayah. Sebab ilmu Al-Quran tidak bisa dipahami tanpa ilmu itu. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lalu ada bid'ah muharramah. Tadi bid'ah yang wajib, sebaliknya ada bid'ah yang diharamkan, muharramah. Apa itu? Nah, seperti munculnya mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah. Maka menolak mazhab-mazhab mereka ini itu wajib. Mazhab Qadariyah seperti kelompok Mu'tazilah. Pada dengar kelompok Mu'tazilah? Mu'tazilah yang mereka mengakui akal ini lebih tinggi daripada wahyu. Kebenaran akal itu lebih tinggi daripada kebenaran wahyu. Kalau akal bertentangan dengan wahyu, maka akal yang harus diterima. Itu bagi mereka.
Nah, mereka mengatakan umpamanya orang yang pelaku dosa besar ya, itu manzila bainal manzilatain. Nanti dia berada pada posisi di antara dua posisi. Tidak di sorga, tidak pula di neraka, tapi di antaranya. Sementara dalam Al-Quran yang ada itu hanya sorga atau neraka. Nah, Jabariyah yang berkeyakinan kita ini dipaksa oleh Allah. Dipaksa oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Tidak ada kebebasan. Sebaliknya Murji'ah, udah serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak perlu berusaha, tidak perlu beramal. Nasib kita Allah yang tentukan. Kalau Allah nanti masukkan ke dalam surga ya urusan Allah. Kalau Allah masukkan ke dalam neraka ya kita terima. Itu Murji'ah. Serahkan saja semua kepada Allah. Itu Murji'ah. Padahal kalau dikaji semua dalil tidak seperti itu. Kita disuruh beramal. Beramallah kamu, Allah akan melihat amalmu. Allah akan menilai amalmu. Allah akan membalas amalmu. Tak ada satu amal pun yang akan jadi sia-sia di akhirat kelak yang dilakukan ketika di dunia. Maka kelompok Murji'ah itu kelompok bid'ah, ahli bid'ah. Apa sebab? Karena melakukan perkara pemikiran baru dalam agama yang tidak sejalan dengan dalil. Termasuk kelompok Khawarij. Di mana letak kesesatan Khawarij? Mereka memahami Al-Quran secara tekstual tanpa mengkaitkan dengan ayat Al-Quran dan konteksnya. Sehingga mereka berkesimpulan yang melakukan dosa besar kafir, bunuh. Nah, itu Khawarij. Itu bid'ah. Tak pernah Nabi mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir, tak. Kecuali kalau nyata-nyata berbuat syirik, itu lain. Tapi dia berzina, dia mencuri, tak. Dan Nabi mengatakan kafir, Al-Quran juga tidak. Sekarang mereka katakan kafir, berarti perkara baru. Perkara barunya ketika diukur dengan agama, bertentangan dengan agama. Maka mereka kelompok sesat. Itu Khawarij. Nah, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal dalam hadis Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah mengadakan Bai'atul Aqabah yang pertama, ya kan? Yang diantaranya waktu itu ikut Ubadah ibn As-Samit, dan dia itu salah seorang pembesar yang ikut pada Bai'atul Aqabah pertama itu. Ada 7 yang Rasul baiat mereka. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak melakukan buhtan, dan lain sebagainya. Lalu mereka berbaiat dengan baiat itu, menerima baiat itu. Kemudian dalam hadis dikatakan, siapa yang melanggar perjanjian yang sudah dibuat dengan Rasul tadi, siapa yang melanggar perjanjian yang 7, baiat yang 7 tadi, lalu ketika di dunia Allah azab dia dengan disebabkan kedurhakaan dia tadi melanggar perjanjian dengan Rasul, maka azab atau iqab dunia itu cukup untuk menghapuskan dosa-dosanya yang melanggar tadi. Pokoknya dia sudah berjanji dengan Rasul untuk tidak mencuri, dia mencuri. Lalu di dunia dia tertangkap, potong tangan, maka potong tangan cukup menghapuskan dosanya. Tidak ada lagi di akhirat. Dia berzina, dia pernah menikah, berarti hukum dunianya dicambuk, dirajam, dan dirajam sampai mati. Sudah dia lakukan, selesai. Tidak ada lagi dosa akhirat. Karena Allah malu mengazab hambanya yang berdosa, yang ketika di dunia sudah Allah azab, lalu diazab 2 kali di akhirat lagi. Nah, Allah tidak mau, malu. Tapi lanjutan hadis, ada orang yang melanggar perjanjian tadi, lalu ketika di dunia Allah tidak iqab dia. Dia berzina tapi tak ada yang tahu. Dia mencuri tak ada yang tahu, sehingga tak ada hukuman dunia. Maka orang seperti ini
Wa in sa'a, jika Allah ingin, Allah ampuni dia. Berarti dia melakukan dosa besar, tapi masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Bukan masuk neraka, bukan kafir. Beda dengan pendapat Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Berarti apa yang dikatakan Khawarij ini perkara baru bertentangan dengan dalil. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari. Ada pelaku dosa besar, kata Rasulullah, kalau Allah ingin, Allah akan ampuni. Tapi kalau Allah ingin, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka paham yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, itu adalah paham baru dan bertentangan dengan syariat, maka dia bid'ah mungkarah, haram. Bid'ah yang haram. Bid'ah yang mandubah antara lain membangun sekolah, membuat perbuatan baik yang tidak pernah ada pada generasi awal Islam dulu. Bid'ah yang makruh, umpamanya menghiasi masjid dan menghiasi mushaf Al-Quran, bisa jatuh kepada makruh. Kalau di situ terdapat lafaz Allah dan itu dianggap direndahkan, itu tidak boleh, bisa jatuh haram juga. Kemudian ada pula bid'ah yang dipersisikan ulama, seperti membaca isti'azah dalam sholat dan membaca basmalah, itu dipersisikan. Termasuk qunut subuh, itu dipersisikan. Dan ada juga bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh ini banyak sekali. Itu yang paling banyak. Dan itu pun diperselisihkan di kalangan para ulama. Dulu pernah saya sampaikan pamannya bid'ah yang makruh, seperti kumis bagi laki-laki. Menurut Imam Malik, yang memotong bersih kumisnya itu bid'ah. Tapi bagi Imam Malik itu bukan makruh lagi ya, bisa jatuh kepada haram, karena pelakunya harus dihukum. Tapi bid'ah yang makruh itu dalam pandangan Imam Malik seperti ini. Berkumpul pada hari Arafah, ini bukan bagi jemaah haji. Berkumpul di masjid masing-masing setelah sholat asar. Itu bid'ah yang makruh bagi Imam Malik. Tapi bagi yang lain itu jadi sunnah. Apa sebab? Karena ditelusuri Imam Malik tidak sampai informasi kepadanya bahwa Ibnu Abbas melakukan itu. Bagi yang lain itu menjadi dianjurkan. Cuma bagi Imam Malik karena tidak sampai informasi Ibnu Abbas melakukan itu, aja dia membid'ahkan. Lebih baik ditinggalkan. Karena kan banyak juga itu yang membuat. Nah, kalau itu dipersisikan. Tapi bagi Imam Malik itu bagian daripada bid'ah yang makruh. Termasuk bagi Imam Ahmad bin Hambal itu mengambil upah daripada menghajikan orang lain. Itu bagi Imam Ahmad itu bid'ah yang makruh. Nah, bukan haram. Apa alasan dimakruhkan? Karena dikhawatirkan dia sudah mengambil upah dari menghajikan orang lain berupa uang di dunia ini. Khawatir tidak mendapatkan pahala akhirat lagi. Tapi tak sampai kepada haram. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka itu hanya bid'ah yang makruh. Nah, dalil yang dipakai oleh kelompok pertama yang memasukkan semua perkara baru ke dalam bid'ah, sehingga bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, serta dihukumi dengan 5 hukum taklifi, itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Satu diantaranya perkataan Umar bin Khattab tentang masalah solat tarawih tadi. Ni'mal bid'atu hazihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumun. Yuridu akhiral laili wa kanan nasu yakumuna awwala. Melakukan sholat tarawih secara berjamaah itu sebaik-baik bid'ah. Orang yang tidur untuk melakukan sholat tarawih itu terlebih dahulu setelah sholat isya itu lebih baik daripada orang yang setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Nah, itu lebih baik. Artinya kalau kita mampu secara berjamaah pada bulan Ramadan, setelah sholat isya, pending dulu sholat tarawihnya. Tidur dulu.
Tapi nanti jam 12 malam atau jam 1 malam ke masjid lagi. Atau jam 2 malam ke masjid lagi untuk sholat tarawih. Itu lebih baik. Daripada setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Tapi daripada tak sholat tarawih sama sekali, ya setelah isya langsung tarawih. Daripada tak bangun nanti. Mendingan sholat tarawih. Maka setelah isya lakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, ini dari Mujahid. Dia mengatakan, Dakhaltu ana wa Urwatu bin Zubair al-masjidah. Saya bersama Zubair masuk ke dalam masjid. Faiza Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majalisun ila hujrati Aisyah. Maka ada Abdullah bin Umar sedang duduk menghadap bilik Aisyah radhiyallahu anhu. Faiza nasun yusalluna fil masjid salat ad-duha. Sedangkan orang-orang melaksanakan salat duha dalam masjid. Orang-orang salat duha dalam masjid. Qal fasa'alnahu an salatihim. Kami tanya dia tentang salat yang mereka lakukan. Lalu faqal, dia katakan bid'ah. Itulah bid'ah. Summa qala lah, kamu tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Rasulullah melaksanakan umrah? Qal arba'an. Ihdahunna fi Rajab. Salah satunya pada bulan Rajab. Fakarihna an narudda alaihi. Maka kami pun enggan untuk membantahnya. Nah, ini satu dalil yang menyebutkan bahwa bid'ah melakukan sholat duha. Tapi maksudnya berkali-kali. Cuman ketika dikonfirmasi dengan dalil yang lain, kesimpulannya apa? Rasul akhirnya perintahkan untuk melakukan sholat duha secara rutin. Berarti memang ada pertentangan dalil. Tapi yang diambil di sini persoalan bid'ahnya. Kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan sholatud duha bid'ah wa ni'matil bid'ah. Sholat duha adalah bid'ah, tapi sebaik-baik bid'ah. Itu sholat duha. Tapi masuk bid'ah yang disebut oleh Ibnu Umar itu dalam hadis ini, kata Ibnu Hajar begini. Secara umum hadis-hadis Ibnu Umar ini tidaklah menolak persyaratan sholat duha. Karena penafian itu hanyalah karena ia tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakannya. Ibnu Umar itu sifatnya apa yang dilakukan Nabi beliau lakukan. Tapi dia tak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat duha, itu yang menjadikan dia membid'ahkan. Tapi bukan berarti sholat duha itu benar-benar bid'ah. Karena ada dalil yang lain. Ada dalil qauli, Rasul perintahkan kepada sahabat jangan meninggalkan beberapa ibadah termasuk doa, sholat duha. Jadi yang diingkari oleh Ibnu Umar itu adalah melazimkan dan melakukan sholat duha itu secara menerus di masjid secara berjamaah. Itu yang dikatakan bid'ah oleh Ibnu Umar. Ini menurut penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dikuatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lain sebagainya. Ini masih kelompok yang pertama. Ada hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falau ajruha. Ini juga menjadi dalil bagi kelompok pertama bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ini dalil-dalilnya. Sekarang kita lihat
pandangan kelompok yang kedua. Kelompok kedua berarti bid'ah hanya pada masalah agama saja. Mereka berpendapat bid'ah adalah perkara yang menyelisih sunnah dan tercela menurut syara. Semua bid'ah itu adalah sesat, mungkar. Karena dia merupakan perkara baru yang tidak ada asal atau dalilnya dari syara. Di antara ulama mengatakan ini juga termasuk pendapat dari Imam Malik, Imam Al-Baihaqi, Turtusi, Ibnu Taimiyah, Az-Zarkashi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Asy-Syumani Al-Hanafi, dan sekelompok ulama kontemporer. Ada memang perbedaan pendapat ulama yang seperti itu. Nah, termasuk juga Asy-Syatibi. Sehingga definisi bid'ah bagi mereka begini. Tariqatun fid dini mukhtari'atun tudahi syari'ah yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghata fit ta'abbudi lillahi azza wajalla. Jadi bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtari'ah. Sebuah cara dalam agama yang dibuat-buat. Berarti dalam urusan agama saja. Di luar itu tidak. Yang dibuat-buat mukhtari'ah. Tudahi syariah, yang menyerupai syariah. Dia tidak katakan bagian syariah karena dia dibuat-buat. Nah, jadi sebuah cara beragama, kalau cara beragama berarti dia memaksudkan itu adalah cara atau amalan dalam agama. Tapi dibuat-buat, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Nah, cara tersebut menyamai syariat dan maksud dari mengerjakannya adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini menurut kelompok yang mudayyikin. Nah, bagi mereka persoalan adat, persoalan muamalah tidak masuk kepada definisi, tidak masuk dalam pembahasan bid'ah. Nah, jadi bid'ah hanya khusus dalam ibadah saja atau dalam masalah akidah saja. Dalam masalah adat tidak masuk. Padahal sebetulnya bid'ah itu bisa mencakup semua persoalan agama yang di situ ada kitab syar'i. Nah, umpamanya begini, makan itu masalah adat apa masalah agama? Makan. Masalah adat apa masalah agama? Tak tahu, makan. Masalah adat apa masalah agama? Itu masalah adat. Apakah bisa masuk ke dalam bid'ah? Bisa. Apa sebab? Selama persoalan itu ada dalil syar'i atau kitab syar'inya, maka bisa dijangkau atau bisa masuk terperangkap dalam bid'ah. Adakah kitab syar'i tentang makan? Banyak. Contoh, ketika makan, Rasulullah mengajarkan untuk membaca basmalah. Tapi kalau ada orang menyengaja ketika makan membaca innalillah, dan itu diniatkan untuk ibadah, maka itu jadi bid'ah. Walaupun makan itu urusan adat. Tapi ketika makan dia sengaja membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia kaitkan ucapan zikir innalillah itu untuk mencari pahala saat sedang makan atau ketika hendak makan. Maka itu bid'ah. Tapi dia tergantung niat juga. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu sebagai ibadah ketika hendak makan, juga tidak jatuh kepada bid'ah. Umpamanya begini, ketika dia mau makan, lalu sambil scroll HP, dia dapat berita kematian temannya. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung dia makan. Kira-kira bid'ah apa tidak? Tapi apa sebab? Karena bacaan istirja'nya itu karena mendengar berita kematian orang yang dia kenal. Makannya lain. Tapi kalau istilah istirja itu dia niatkan sebagai ucapan zikir ketika hendak makan, maka itu jatuh kepada bid'ah. Apa sebab? Dalam kitab syar'i sudah ada ketentuannya, ketika makan bacalah bismillah.
Jadi istirja itu diucapkan bisa jatuh kepada bid'ah, bisa dia bukan bid'ah. Tergantung momen dan niatnya. Nah, antum pernah dengar salah di antara ajaran Syiah itu boleh nikah mut'ah. Ya kan? Pernah dengar? Mereka membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Padahal Nabi melarang. Kalau orang melakukan nikah mut'ah itu tahu larangan Nabi, tapi karena durhakanya atau dia tidak bisa meninggalkan, tapi dia tahu itu adalah salah, berdosa, dia kerjakan juga, dia melakukan maksiat. Tapi kalau ada orang melakukan nikah mut'ah itu tujuannya mencari pahala. Apa gitu itu masih maksiat? Dia tak maksiat lagi, itu bid'ah mungkaroh. Jadi tujuannya apa? Dia menjadikan sesuatu yang dilarang oleh agama untuk mencari pahala, berarti itu bid'ah. Tapi kalau dia lakukan yang dilarang itu bukan untuk cari pahala, bahkan dia tapi karena dia tidak sanggup meninggalkan maksiat, itu masih maksiat, durhaka, dosa. Tapi kalau dia lakukan perbuatan yang dilarang itu untuk cari pahala, itu adalah bid'ah. Lebih besar lagi dosanya. Nah, itu ya gambaran tentang definisi bid'ah itu. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Nah, jadi dengan demikian, definisi bid'ah itu perlu dijelaskan lagi dalam definisi Syatibi yang dia maksud bahwa at-thariqah itu memiliki makna segala yang digariskan untuk ditempuh. Yang kedua, bid'ah itu dihubungkan dengan agama. Yang ketiga, karena tata cara dalam agama itu terbagi antara kepada sesuatu yang punya syariat, sesuatu tidak punya dasar syariat. Khususnya yang menjadi fokus pembicaraan adalah bagian yang diciptakan itu. Artinya bagian diciptakan itu memang tujuannya untuk mentaqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah, tapi tidak ada dasar syariatnya dan dia bagian daripada ibadah. Itulah definisi bid'ah. Kemudian yang terakhir, berdasarkan kepada hadis Nabi, maka bid'ah itu man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini yang perlu antum catat, antum garis bawahi, itulah sebetulnya yang dimaksud dengan bid'ah. Dalam hadis ini ada 3 hal yang mesti terpenuhi. Dalam hadis ini man ahdasa, apa artinya? Siapa yang melakukan perkara baru. Kemudian perkara baru itu ada syarat dan sifatnya. Apa sifatnya? Bi amrina. Perkara baru itu dalam urusan kami. Nah, bi amrina haza. Dalam urusan kami ini. Kalau dikatakan urusan kami ini, itu artinya dalam urusan agama. Dalam urusan agama, apakah hanya masalah ibadah? Tidak. Agama itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak dan muamalah. Semuanya masuk dalam kategori agama. Artinya semua persoalan yang di situ ada khitab syar'i itu bisa masuk kepada bid'ah. Kalau dilakukan berbeda dengan yang disyariatkan dan diniatkan untuk mencari pahala, itu bisa jatuh kepada bid'ah. Nah, jadi man ahdasa, siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama, urusan dunia tidak. Mobil, handphone, pesawat, itu bukan urusan agama. Urusan dunia, tidak masuk. Lalu, semua perkara baru, urusan agama, apakah semuanya langsung bisa dikatakan bid'ah? Juga tidak. Masih terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu ma laisa minhu.
sesuatu yang bukan bagian daripada agama itu dalam arti tidak ada dalilnya. Jadi 3 doabit bid'ah itu. Pertama, dia baru. Kalau sekedar baru belum tentu bid'ah. Yang kedua, syaratnya perkara baru itu dalam urusan agama. Kalau bukan urusan agama berarti tidak. Dan yang ketiga, syaratnya perkara baru dalam urusan agama itu dia memang tidak ada dalilnya sama sekali. Artinya bertentangan dengan dalil. Kalau ada dalilnya, berarti cuma 2 syarat yang terpenuhi. Baru dan urusan agama. Dia harus 3. Kalau ketiga-tiganya terpenuhi dalam suatu perbuatan, dalam suatu amal, baru bisa dikatakan bid'ah mungkar. Kalau tidak, hanya 2 yang ada, berarti itu bid'ah hasanah dalam pengertian kelompok yang muwasiin. Tapi kalau 3-tiganya itu baru bisa dikatakan bid'ah yang mungkar. Ada pertanyaan sampai di situ? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini.